Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah Al-Fakir masih bisa berjumpa, menyapa, bersilaturahim, dan semoga di perjumpaan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan senantiasa diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, seperti biasanya Al-Fakir akan memberikan sebuah pencerahan ataupun sebuah solusi untuk menangani penyakit lambung, yang mana penyakit ini sangat-sangat menyiksa, sangat-sangat menyakitkan bagi tubuh kita. Maka dari itulah Al-Fakir senantiasa memberikan informasi, edukasi, karena Al-Fakir pun dulu merasakan seperti itu. Gimana sensasi-sensasinya, gimana rasa sakitnya, gimana enggak bisa tidurnya, gimana paniknya, gimana cemasnya, gimana rasa takut dan sebagainya. Al-Fakir pun merasakan. Dan alhamdulillah waktu demi waktu Al-Fakir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, dan alhamdulillah Al-Fakir bisa memberikan sebuah informasi ataupun edukasi buat sedulur-sedulur semua yang mungkin pada kesempatan kali ini, pada waktu-waktu ini belum mendapatkan kesembuhan. Dan semoga kalian tuh tetap kuat, tetap sabar, tetap mempunyai keyakinan bahwa kalian itu akan sembuh seperti dulu kala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit, kalian meyakini bahwa kalian akan diberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang akan memberikan kalian itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Meskipun yang kita rasakan ketika kita sakit emang sangat-sangat menyakitkan bagi tubuh kita. Jangan-jangan kita keluar rumah, jangan kita beraktivitas seperti biasanya, makan pun kan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Tetapi di balik hikmah yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, yang sabar, tidak lain dan tidak bukan ialah sebuah hadiah, yang mana hadiah itu tidak bisa kita sangka-sangka. Seperti ini contohnya teman-teman. Seperti ada orang yang mau ulang tahun, sebelum dia diberikan sebuah kejutan surprise, kan otomatisnya orang tersebut kan zaman sekarang itu di-prank dulu, gitu kan, di-prank dulu, dikasih sesuatu yang bikin dia marah, sesuatu yang istilahnya mah dia tidak suka. Tetapi di balik itu ada sesuatu hal yang akan diberikan oleh orang tersebut ke orang yang mau istilahnya ulang tahun itu, sesuatu yang membahagiakan, sebuah kejutan. Begitupun ketika kita sakit, Allah akan memberikan sebuah kejutan kepada kita kalau kita bisa sabar, bisa ikhlas menerimanya. Seperti Al-Fakir, kalau Al-Fakir tidak merasakan dulu penyakit lambung bagaimana, sensasinya bagaimana, yang jelas Al-Fakir tidak akan bisa memberikan informasi edukasi seperti ini. Jadi jangan pernah bersudon, jangan pernah kita berpikir berburuk sangka. Jangan-jangan kita sudon kepada Allah, kepada makhluk pun jangan. Sedulur yang dirahmati Allah, yang akan Al-Fakir bahas untuk sekarang, yang mana kenapa penyakit lambung itu susah sekali sembuhnya. Di mana sih kesalahan kita? Maka Al-Fakir jawab, di mana titik kesalahan kita yang mengakibatkan penyakit lambung itu susah sembuhnya adalah di pikiran kita. Sekali lagi, yang mengakibatkan penyakit lambung itu susah sekali sembuhnya,
bahkan ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan juga ada yang 20 tahun lebih. Itu tidak lain tidak bukan penyebabnya ada di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Pikiran kita. Kalau yang menjadikan sebab penyakit itu susah sembuhnya melalui pikiran kita, maka jawabannya juga obatnya ada di pikiran kita juga. Kenapa? Ada apa sih di pikiran kita? Maka jawabannya cuma satu, karena kalian semua itu terlalu banyak mikir. Jadi jawabannya karena kalian itu terlalu banyak mikir. Mikirin obat, itu kan, mikirin penyakit, mikirin mati. Itu. Jadi jangan mikirin obatnya, jangan mikirin penyakitnya, apalagi mati. Itu. Jadi kalau kita terus berpikiran obat, berpikiran mati, berpikiran penyakit, ya jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan kebaikan. Itu. Dalam artian hasil dari pemikiran-pemikiran kalian seperti itu akan mengakibatkan penyakit kalian itu semakin parah. Jadi tatkala kita punya penyakit lambung itu jangan pernah memikirkan tentang mati. Beda sama orang yang sedang sehat. Kalau orang yang sedang sehat tidak mempunyai keluhan apa-apa, tidak punya penyakit apa-apa, mengingat mati itu dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Biar apa? Biar hati kita itu terang. Jadi biar hati kita itu tidak mati. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya penyakit lambung, apalagi lagi parah-parahnya, jangan pernah memikirkan mati. Kenapa? Karena dengan adanya pikiran-pikiran tersebut akan mengakibatkan sensasi-sensasi yang akan datang di dalam diri kita itu semakin banyak dan akan memperparah dan memperburuk kepada kesehatan kita dan akan menyakitkan ke dalam tubuh kita. Itu bedanya. Itu yang pertama. Jadi kalian itu terlalu banyak mikir. Dan yang kedua, mengapa penyakit lambung itu istilahnya mah susah sembuhnya? Karena kalian itu susah bahagia. Jadi penyakit lambung itu, orang yang mempunyai penyakit lambung itu susah bahagia. Makanya kali-kali itu kalian itu refreshing, ajak keluarga. Kalau udah punya anak banyak, istilahnya mah ajak anaknya kemana? Kemana aja? Misalkan ke pantai sambil kita bertadabur alam. Kalau misalkan suka istilahnya mah camping ke gunung, ajak ke gunung. Kalau suka istilahnya mah ke taman, ajak ke taman. Yang penting apa? Kalian itu bisa merasa bahagia di tempat tersebut, maka secara otomatis, secara tidak langsung kalian tuh akan menjadikan obat, gitu kan? Jadi saraf-saraf yang tadinya tegang jadi rileks kembali. Itu kan? Jadi agar saraf-saraf yang tadinya tegang kembali rileks kembali. Jadi poin yang Al-Fakir sampaikan sekarang itu dua. Mengapa penyakit lambung susah sekali sembuhnya? Jawabannya diantaranya satu. Yang pertama, kalian banyak berpikir. Dan yang kedua, karena kalian tuh susah untuk bahagia. Sedulur yang dirahmati Allah, semoga kalian semua yang senantiasa menyimak, menyaksikan video Al-Fakir bisa paham, bisa mengerti apa yang Al-Fakir sampaikan. Dan kalian tuh mendapatkan ilmunya dan bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian. Dan kalian tuh semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi, kebahagiaan, dan diberikan umur yang panjang dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.